Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis 1 Desember 2022 kita akan merenungkan firman Tuhan dengan panduan 4M dengan tema sukacita dalam kehidupan yang diterangi. Saya dengan istri saya akan memimpin renungan ini dan silakan Ibu Ivon untuk berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang indah untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati supaya kami mengerti dan kami dapat menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, diberikan kesempatan juga untuk Ibu Ivon membacakan firman Tuhan dari Roma 13 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Demikian firman Tuhan. Baik, apakah Ibu Ivon ada pertanyaan? Pertanyaannya, bagaimana Rasul Paulus menggambarkan situasi pada saat itu? Dan yang kedua, apa tindakan kita dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi hari Tuhan? Baik, ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, Rasul Paulus tetap konsisten dengan persiapan untuk menerima keselamatan yang bersifat keakanan. Sehingga dia menggambarkan peristiwa itu dengan menyebut hari sudah jauh malam dan hampir siang. Jadi tindakan kita sebagai orang percaya adalah tetap menjaga sikap dan tingkah laku kita agar berkenan di hadapan Tuhan. Caranya adalah menanggalkan perbuatan-perbuatan yang bersifat kedagingan atau kegelapan. Dengan arti kata, diminta untuk membuang sikap dan tingkah laku kita yang dikuasai oleh iblis sebagai bapa kegelapan. Dan sebaliknya, kita diminta untuk mengenakan kehidupan yang terang. Artinya kehidupan kita adalah bersumber dari terang ilahi, sebab terang itu sendiri berasal dari Allah. Dan karena itu sikap dan tingkah laku kita harus berasal dari kehendak Allah. Kehendak Allah yang dimaksud dalam hal ini adalah kehidupan yang mampu menerangi dunia yang gelap, sehingga menghasilkan terang yang sesungguhnya. Misalnya di mana kita melihat adanya dosa dan pelanggaran, maka kita akan menerangi dengan pemberitaan firman Tuhan dan meminta agar orang yang hidup di dalam dosa meninggalkan perbuatan dosa. Dan saudara-saudara, kita untuk melakukan perlu kita renungkan pertama, apakah kita sadar bahwa kita hidup di waktu jauh malam yang menggambarkan kedatangan Tuhan yang sudah dekat? Kita perlu evaluasi di situ. Kalau kita masih belum di dalam terang, kita harus keluar dari kegelapan itu dan mencari terangnya Tuhan, mencari Tuhan. Yang kedua, jika kita sadar, maka apakah kita sudah menanggalkan perbuatan kegelapan dan hidup dalam terang ilahi? Nah, itu saudara tadi saya katakan bahwa kita harus sungguh-sungguh mengenakan Yesus sebagai perlengkapan terang. Artinya setiap hari kita harus menyatu dengan Tuhan, setiap hari kita harus dalam penyembahan kepada Tuhan, setiap hari kita mengabdi kepada Tuhan, tunduk pada Tuhan, dan mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Saudara-saudara, perlu kita bagikan juga hal ini ya. Kita bagikan firman Tuhan ini kepada teman kita, saudara, atau yang ada di sekitar kita, agar mereka dapat mempersiapkan diri menghadapi harinya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri renungan singkat ini dengan berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, biarlah ya Tuhan kami anak-anak-Mu boleh menghargai keberadaan Tuhan sebagai terang, keberadaan Tuhan yang menjawab segala kegelapan, yang membuang segala kegelapan, sehingga kami tidak lagi hidup dalam kegelapan tapi dalam terang ajaib. Karena firman-Mu mengatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Terima kasih Bapa, mampukan kami hidup dengan firman-Mu setiap hari karena kami adalah anak-anak terang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.